gue duduk di situ. That is the one of the worst day of my life. I was very embarrassed. Malu sekali gue dengan diri gue sendiri. Halo, nama gue Hari, gue penyintas kanker lidah yang sedang berusaha menjadi stand up comedian. Untuk video bareng Bang Panji, awalnya targetnya 15 menit, tapi ternyata jadi 45 menit. Sebagai YouTube pemula, bisa nih jadi 3 part. Jadi saya bagi 3 part, bodo amat. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini. Gue tahu gue belum jadi pewawancara yang baik, tapi ini adalah bagian ketiga. Silahkan nonton. Jadi sebenarnya nih video ini tuh gue mau nyoba dengan judul Lintas Penyintas. Lo Sebenarnya. penyintas apa? Lah COVID. Oh iya benar. 3 kali, 4 kali. 3 kali. Nah. Penyintas COVID. Sel imunnya tidak belajar, guys. COVID gak belajar. Ini apa ya? Oh COVID. Loh ini apa ya? Wah COVID lagi. Ini apa sih? Wah COVID lagi. Gak belajar. Karena menurut gue pada dasarnya tuh setiap orang tuh penyintas. Bukankah seperti itu? Kan penyintas itu sebenarnya survivor ya. Iya betul. Ada survivor gempa, survivor COVID. Kekerasan rumah tangga. Nah, jadi kita tuh sebenarnya apa kita hari ini tuh sebenarnya ada kita udah survive dari sesuatu. Kalau menyintas berarti apa? Surviving. Iya, sedang melewati. Survivor, penyintas. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah tragedi dalam hidup Bang Panji apa yang paling berat tapi yang paling disyukuri? Kalau lihat lagi kayak anjing pas dialami mungkin nggak suka gitu, kayak menderita gitu, bertanya-tanya kenapa. Tapi begitu sekarang dipikir-pikir, Pribadi ke gue. ya kalau dipikir-pikir untung ada tragedi itu. Kalau nggak mungkin gue nggak kayak gue sekarang. Tragedi ya. Kalau gue kanker, gue mensyukuri kanker gue. Kanker jawaban quarter life crisis gue. Kanker adalah jawaban quarter life crisis gue. Iya. Dan quotes dari Bang Panji. Kanker bisa bikin gue stand up, bisa ke New York, jadi opener Teh Wina. Emang hidup aneh. Apa? Terus juga ya, apa ya? Ada nggak? Sebenarnya ada banyak hal-hal yang sifatnya gua rasa tragis. Ya. Tapi nggak sebanding sama Nggak apa-apa. Tapi pokoknya ada kejadian yang menurut lu tuh kayaknya ini sebenarnya waktu dialami nggak nyaman. Tapi setelah lu lewatin, gua ada bersyukur banyak. gitu. Tapi 2 yang teratas di benak gue itu adalah kejadian bokap gue meninggal. Dan itu gue pernah bahas juga kan di epilog gue. Ada di yang YouTube gue. buku ya. Ada di YouTube yang buku betul, yang soal dia pengen jadi penulis, judulnya Jangan Bunuh Mimpimu. Di YouTube gue. Sama kejadian gue kalah jadi ketua himpunan mahasiswa di kampus gue ya. Itu traumatik sekali buat gue. Karena Malu. Gue nggak pernah malu separah itu sih sebenarnya dalam hidup gue. Sampai dengan hari ini tidak pernah ada rasa malu separah itu. Lu pernah nggak? Ini momennya ya. ya, Di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, KMSR adalah himpunan mahasiswanya, keluarga mahasiswa seni rupa. Dari gua pertama kali masuk KMSR tuh, spesial dan luhur sekali lah di desain seperti itu, brandingnya tuh kayak keren banget lah gitu. Setiap tahunnya ada presiden, habis itu kabinetnya yang jalanin himanya gitu ya, himpunan mahasiswanya. Setelah angkatan 97 jadi presiden, waktunya 98 dong. Yap. Waktunya setelah 96 jadi presiden, waktunya 97, angkatan gue. ya. Nah, gue tadinya nggak mau maju, beneran nggak mau. Ada teman-teman lain yang mau. Ya. Terus angkatan 98 majuin calon utama, calon yang kita pikir dia akan maju di periode berikutnya. Oh, bukan yang sekarang ini. Iya, karena kan ini kan periode gue. Iya. Kok lu naruh jagoan lu di sekarang Iya, gitu? iya. Anak-anak angkatan gue panik gitu. Wah, Ji, lu mesti maju karena kalau misalnya lawannya orang ini kalah. Karena kami nggak pernah menganggap itu terlalu serius. Kami pikir itu cuma sekedar ya seremonial aja. Siapapun yang kemudian maju, ya udahlah dia jadi presiden KMSR, ya udah dia jalanin karena ini adalah giliran angkatan kami. Jadi yang maju adalah anak-anak yang pengen aja gitu, anak teman-teman gue gitu. Tiba-tiba ngeliat angkatan 98 naruh jagoan utamanya yang kita pikir akan megang di tahun berikutnya, pada panik gitu. Mereka takut kesalip, jadi mereka minta gue, ayo maju dong gitu. Gue bilang, gue nggak mau jadi presiden KMSR, tapi pada saat yang bersamaan, gue juga bukan kasihan ya, tapi teman-teman gue rasanya pengen gue bantu lah kasarnya gitu.
Tapi kenapa Bang Panji yang diajuin? Nggak tahu, mungkin mereka pikir gue bisa. Gue juga wakil ketua angkatan. Jadi ketua angkatannya namanya Sena Maulana. Ya. Wakil ketua angkatan 97 adalah gue. Iya. Sena Maulana udah pernah maju di tahun sebelumnya. Dan enggak. Enggak, dan dia memang jadi selalu angkatan presidennya angkatan terkait, wakilnya itu angkatan berikutnya. Yang berarti 97 tuh harusnya pada masa Wakilnya itu wakilnya 98. Jadi 98 tuh harusnya ngasih calon yang Enggak begitu kuat. iya, karena calon kuatnya pas lu aja. Nah, si Sena emang nggak punya ambisi, tapi dia bagaimanapun calon juga. Dia waktu ikut kampanye bercanda karena dia senang militer, dia debat calon ketuanya tuh pakai baju Kopaska, Komando Pasukan Katak. Jadi dia pakai kostum ini penyelam gitu, tapi debat kan kocak ya. Jadi emang dia cuman bercanda-bercanda aja. Nah, si Sena udah jadi wakil presiden KMSR waktu 96-nya menjabat gitu. Nah, jadi calon terkuat keduanya udah masuk, calon ya wakil ketua angkatannya udah, ya sisa wakil ketua kan, Iya. karena lu kan pimpinan angkatan. Iya. Ya udah disuruh gitu. Nah, pas gue masuk, gue ngerasa gue nggak dibantu Dibantu oleh satu angkatan sama angkatan gue gitu. Angkatan gue tuh kayak pecah. Jadi ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, kayak pecah gitu. Terus gue bingung kenapa kita pecah sih. Gue beneran nggak pengen. Gue nih maju nggak sih? Kalau gue maju terus ada berantem sama yang lain, udah gue nggak usah maju lah, kata gue gitu. Iya. Tapi orang enggak harus lu gitu. Teman-teman gue bilang harus. Ya udah, akhirnya gue maju dan akhirnya kita kayak nggak jelas gitu karena waktu itu dari 97 ada 3 atau 4 calon. Jadi suara angkatan kami kepecah 4. Suara angkatan dia full. Nah, gue kerja sendiri, bikin poster sendiri, bikin logo sendiri karena gue nggak bisa memimpin saat itu. Sejujurnya. Harusnya mencalonkan juga dengan wakil kan? Enggak, waktu itu pokoknya suara terbanyak kedua, ya udah jadi wakil. Oh, oke. Individu per individu lah ya. Ya. Terus akhirnya gue bantu gitulah, pokoknya gue akhirnya kerja sendiri, mau minta tolong gak enak karena nggak tahu caranya memimpin dan segala macamnya. Terus dalam rangka kampanye ceritanya gue bikin patung Panji gitulah. Patung Panji mungkin segede 3 meter. tembok dia ada 3 meter, patung Panji gitulah. Panji lagi berdiri gitu. Gue taruh di depan, di tengah lapangan yang jadi pusat, namanya lapangan merah, pusatnya kampus. Jadi dari semua titik kampus kelihatan tuh patung itu. Ceritanya untuk kampanye aja. Daripada poster-poster kan, gue taruh aja patung gitu. Pas hari debat, wah, di sini gue belajar soal campaign dan marketing. Sebenarnya blessing juga. Di hari debat capres, gue sama 2 atau 3 calon 97 lain udah di lapangan merah. Calon 98 belum keluar. Tiba-tiba terdengar berkumandang suara kenceng banget, soundtrack dari The Last of the Mohicans. Pokoknya grande banget lah. Jeng 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 jeng. Tiba-tiba ada yang teriak, "Lihat di atas ada apa?" Dari atas si capres yang atas 98 turun dengan temennya, rappling dari lantai 4 ke bawah, bawa banner gede banget segede gedung. Ditutup satu gedung tuh ditutup sama banner, gue lupa bannernya, kayaknya namanya dia deh. Tutup sama banner sampai patung gue jatuh ketutup, diketawain. Wah, anjing, gue malu banget. Udah nih debat kan, oke lah. Soal debat gue pede kan, gue udah siaran waktu itu atau gue udah siaran atau belum, tapi gue public speaking gue oke. Debat gue pede lah, debat nih. Terus setiap orang dikasih kesempatan untuk last remark. Ini silakan last remarknya apa? Ini pernyataan terakhir, termasuk yang calon 98, pernyataan terakhir. Pernyataan terakhir gue kayak gini. Gue ngerti kalau temen-temen 98 pingin memimpin di periode sekarang. Tapi teman-teman mesti tahu ada resiko teman-teman 97 jadi nggak terlibat. Karena pimpinannya dari 98. Yang berarti kemungkinan teman-teman tuh cuma ada 2 angkatan yang bekerja, 98 dan 99. Kita kalau emang pengen KMSR ini maju dan kampus ini maju, kita butuh sebanyak-banyaknya orang. Jadi dengan gua misalnya terpilih atau siapapun yang terpilih dari 97, gue nggak ngomong atas nama gue ngomong atas nama angkatan sebenarnya. Kalau 97 yang terpilih, kita punya 3 angkatan dan kita punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk
ngelakuin apapun yang kita mau. Lebih banyak orang, lebih banyak kekuatan, lebih banyak yang kita bisa lakukan. Saat itu, gue bisa ngerasain dalam hati gue bahwa gue memenangkan debat itu. Pernyataan terakhir gue tuh bagus dan Iya, benar iya. dan hening semuanya. Pas sudah selesai, tepuk tangan kan? Tiba-tiba ada satu anak berdiri yang seharusnya dia nggak boleh ngomong. Tapi di antara penonton berdiri. Dia bilang, lu menganggap remeh kekuatan anak 98 dan 99 gitu. Sehingga dia mengubah balik dengan seakan-akan gue menganggap rendah mereka. Ya. Padahal bukan itu poin gue. 97. Iya. Kita Oh bukan jadi menurut lu apa-apa. gak ada 97 kita nggak bisa Iya, nih gitu. iya. Diputer balik. Anjir. Wih, Terus politik banget ya. iya, terus gue bilang dalam hati, dia nggak seharusnya ngomong. Tapi yang memimpin perdebatan juga nggak enakan orangnya. Dia Iya. bingung. Nggak di stop itu orang ngomong. Lu nggak boleh ngomong. Itu nggak digituin. Akhirnya Itu pihak penonton atau itu pihak dia duduk di penonton tapi dia angkatan 98. Dan bukan cuman itu doang. Di debat itu pahit banget untuk gue. Buat gue pahit banget karena temen-temen angkatan gue sendiri kebantu? itu bukan cuman tidak milih gue dan milih teman-teman yang lain. Temen gue yang nongkrong bareng, curhat di atas genteng bareng, ngabur bareng, ngelihat city light bareng, tiba-tiba berdiri dan dia nunjuk gue. Gak boleh orang Jakarta anjing yang mimpin KMSR gitu. Terus gue yang datang dari mana ini? Datang dari mana ini? Kita tuh curhat bareng loh. Gue tuh nginep di tempat lu. Gue ngelihat lu nangis karena waktu gue main ke rumah lu kaget ngelihat bapak ibu lu yang dokter yang jadi bapak ibunya tuh dokter yang sibuk, dia nggak pernah ada di rumah. Gak sengaja waktu gue lagi main ke rumah dia, bapak ibunya tuh ada untuk makan siang, dia nangis. Saking terharunya ada bapak dan ibunya di rumah siang-siang. Gue lihat momen itu, kita tuh deket, terus gue bilang anjing itu datang dari mana gitu. Udah nih selesai pemilihan suara. Habis itu dihitung, ada gue, ada dia, 98 itu. si 98 dan ada teman-teman lain. Gue nggak bisa ngasih lu gambaran betapa pahitnya duduk ditonton ratusan orang. Habis itu saya namanya Hari ya. Hari, Panji, Hari, Oh, yang Hari, suara-suara. Hari, 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 anjing gue duduk di situ. That is one of the worst day of my life. I was very embarrassed. Malu sekali gue dengan diri gue sendiri. Gue bingung mau nyalain siapa. Gue mau nyalain temen gue yang ngejorokin gue untuk ikutan ini, Iya. tapi gue yang mau. Iya. Gue nggak tahu. Gue mau nyalain temen gue yang dunia bilang backstab si temen gue yang itu, Yang yang jangan orang Jangan Jakarta. Semua teman gue benci sama dia karena mereka ngerasa gue ditusuk dari belakang. Tapi sejujurnya sampai dengan detik ini gue tuh nggak dendam sama nih orang, gue nggak benci sama nih orang, bingung. Kok bisa dia kayak Apa gitu? gue pernah salah gitu? Iya. Terus dia udah lulus belum? Waktu masih kuliah. Masih di sana. Dan gue masih berteman. Bahkan setelah itu, gue tuh nunggu apakah dia mau ada penjelasan sama gue. Tapi dia nggak pernah ngejelasin apa-apa. Jadi ketika dia balik ke gue kayak berteman, gue sampai sekarang kayak gitu. Kalau misalnya ada orang secara terbuka gitu ya, kayak ini contohnya aja. Gamila suka sebel sama gue soal ini. Waktu pilkada kemarin, teman-teman gue itu kan ngomongin gue secara terbuka di sosmed. Si Panji begini, si Panji. Gue nggak pernah ngomong balik. Nggak pernah gue. Terus orang tuh WhatsApp gue, kenapa sih si ini ngomong kayak gini tentang lu di sosmed? Emang dia nggak bisa WhatsApp langsung? Bisa sih. Pernah nggak? Nggak pernah gitu. Jadi di sosmed tuh dia nyerang gue. Terus gue ketemu sama dia kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus gue ditanya sama Gamila, kenapa kamu masih main sama dia? Kenapa kamu nggak tanya sama dia? Kenapa lu kayak gitu di sosmed? Kata Gamila. Terus gue bilang, kalau pas ketemu dia nggak ngomong apa-apa, berarti dia nggak pengen menjelaskan itu. Dan aku pengen menghormati keputusan dia untuk, gue nggak mau buka konfront. Lu ngapain kemarin gitu? Karena buat gue dia masih teman gue. Ngerti maksud gue? Bisa sih. Maksudnya kan lu tuh udah lumayan sakit hati loh. Maksudnya kok mukanya bukannya Sakit beda hati banget. itu bukan kata yang bukan istilah yang gue gunakan. Apa dong? Malu aja, tapi gue nggak sakit hati sama siapa-siapa. Gue malu dan gue kecewa terhadap kegagalan itu. Gue nih untuk bisa ngomong kayak gini lama banget, untuk bisa ngomong secara terbuka lama banget berdamainya. Tapi belakangan gue pikir itu momen yang membuat gue, dan ini sama sekali nggak bohong, itu momen yang membuat gue belajar marketing. Iya.
Keren banget kan? Gue belajar soal campaign, belajar soal marketing, belajar soal brand, gara-gara momen itu. Jadi gue bersyukur juga ada momen itu, karena seperti yang lo tahu, branding dan marketing adalah core dari apa yang gue lakuin sekarang gitu. Nggak mungkin nggak jualan tiap hari, guys. Gila gak tuh? Iya. Gila ya? Itu heckler all the time itu. Gila. Iya, Jis. ekstrim banget. Itu belum stand up ya, Bang. Jadi, apa lu gitu nggak? Balas dari- Nggak bisa tackle-hackle tuh gue tuh. Nggak bisa. Dan gue menghormati gitu, gue bisa aja ngebalikin omongan dia lagi tuh gue bisa. Kenapa enggak? Karena aturannya tidak mengizinkan kan. Harusnya setelah gue closing remark nggak ada yang ngomong. Gue menghormati aturannya. Walaupun gue dicurangin sebenarnya. Ya sebenarnya rada disabo sebenarnya itu sabotase. Iya. Sampai dengan sekarang anak-anak angkatan gue tuh mempertanyakan kenapa ya 98 take over kita apa? Kita tuh salah apa ya? Dan bener kan akhirnya kan take 98 over. menang. 98 yang menang dan keskip untuk pertama kali dalam sejarah KMSR, sebuah angkatan keskip tuh angkatan gue doang. Jadi wakilnya 97. Wakilnya 97 waktu itu. Temen gue ditawarin, Ji, lu mau nggak jadi wakil? Gua nggak ada masalah sama nih orang ya. Menurut gue dia mengalahkan gue fair and square. Menurut gue. Ya, 98 ini. Iya si calon ini dia mengalahkan gue fair and square. Yep. Strategically brilliant, satu angkatan lawan angkatan yang kepecah 4. Iya. Secara campaign bagus banget, menangkan hatinya dan segala macamnya. Jadi gue gak ada masalah sama dia. Tapi ketika dia tawarin, lu mau nggak jadi wakil presiden? Gue bilang kayaknya enggak deh. Soalnya gue sebenarnya nggak pengen ikutan ini juga. Akhirnya temen gue satu angkatan 97 jadi wakil presidennya dia. Nah temen gue yang jadi wakil presiden itu nego lagi sama gue. Tolong pegang ospeknya deh. At least ospeknya kita yang mimpin, kata dia. Lagi-lagi karena yang minta temen gue, akhirnya gue yain ya. Akhirnya gue menteri kaderisasi kabinet itu. Dapat tapi maksudnya Iya, itu, boleh iya. sama 98. Emang 98 yang pengen kan, si presiden sebenarnya pengen gue terlibat dalam kabinet aja. Gitu. Ya kayak Jokowi menang Prabowo jadi Menhan. Ya udah. Anjir, serem banget. Kayaknya gue ini pertama kalinya denger cerita ini deh. Gue pernah cerita sekali. Kayaknya di YouTube gue sendiri deh. Masa sih? Enggak loh. Kayaknya ada deh. Kayaknya cerita soal pengalaman. Kayaknya ada Panji masa kuliah. Ada video judulnya Panji masa kuliah part 1, part 2, part 3 gitu-gitu lah. Oh. Di situ. Tapi karena heckler dari temannya, Bang Panji jadi pejuang yang hebat hari ini. Sukses. Karena emang keren banget itu kampanye. Wah lu ada di situ. Coba lu di situ kan. Belum lahir, Anjing keren banget itu. Enggak, itu waktu itu tahun 2000. 2000. Oh, masih. Apa 99? 2000 ya, tahun 2000. Anjing keren banget bangsat kalah. Secara presentation wise keren banget. Dan memang seni ya. Jadi Kampus emang seni. adu seni. Gitu. Iya. Adu seni. Namanya kampus seni ya. Kreativitas adalah buset. Nah, yang kayak gitu tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh. Kreativitas adalah pegangan aja di kampus seni rupa kan. Semakin ini nggak kepikiran, semakin respect orang-orang di situ ya. Oke. Ada yang salah kayaknya sama diri gue. Emang gue tuh orang tuh selalu nanya sama gue, kenapa sih lu diem aja ketika lu dikasarin dan dicurangin segala macam gitu. Mungkin ada yang salah sama gue. Gue nggak tersinggung. Malu tapi nggak tersinggung. Kalau tersinggung kan berarti ada objek kan. Gue tersinggung sama lu gitu kan. Iya. Nggak tersinggung gue. Malu sih. Malu banget Tapi itu. gue yang baru denger ini aja pengen penasaran tuh kenapa tuh orang kayak gitu. Gue juga nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak dapet jawabannya. Gak mau nanya. Dia nggak pengen penasaran. jelasin. Gak penasaran. Kan harusnya dia yang jelasin, bukan gue yang nanya. Ngerti nggak maksud gue? Kan Tapi teman-temannya ada yang lain nanya dia nggak? Enggak. Mungkin teman-teman. Gue pacaran sama angkatannya dia. Pacar gue saat itu tuh 98. Iya, cewek anak 98. Setelah kekalahan itu, gue pulang ke kosan gue, ditemenin sama cewek gue itu, sama teman gue Rama yang sekarang jadi komisaris Comika juga, sahabat gue. Sudah ngobrol panjang lebar. Terus si pacar gue saat itu namanya Tasya, itu sebel juga sama si Heckler itu. sama si Heckler itu, dia benci banget anjing gitu-gitulah pokoknya. Tapi dia juga sebel sama si ketua angkatannya. Ketua angkatannya tuh yang ngalahin gue. Iya, 98 itu.
dia juga sebel gitu, kenapa sih mesti ngelakuin itu gitu. Tapi kesimpulan dari obrolan curhat malam itu sampai jam berapa gue nggak tahu, karena Tasya waktu itu pacar gue mungkin kasihan sama gue ngelihat. Pastilah, pasti ngedukung cowoknya. Iya. Terus udah gitu si Ramanya juga ngobrol sama gue. Kesimpulannya saat itu adalah gue mesti berhenti mencoba membahagiakan semua orang. Dan gue berhenti sejak hari itu. Gue nggak pernah berusaha untuk menangin semua orang. Gue nggak pernah bermasalah ketika ada yang bilang gue nggak lucu. Gue nggak mesti lucu untuk lu kok. Ngerti maksud gue? Iya, karena bisa lucu untuk orang lain. Iya. Gue berhenti untuk memuaskan semua orang. Respect. Terima kasih Bang Panji sudah sharing. Gila. Gak nyangka. Ada cerita yang kayak gini gue baru tahu nih. Keren ya? Iya. Nanti kita ramein nih video. Subscriber lu berapa? Tidak ada 33. Oke, kita bikin jadi 100 lah setidaknya. Wow. 1000 kita bikin jadi 1000 gara-gara video ini. Subscribe ya, tolong subscribe ya. Udah mau meninggal soalnya kasihan. Iya nih. Rasain dapat diamond apa? Silver button dah. Itu 100.000 masih jauh. 1000 dulu. 100 juga nggak apa-apa. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye bye. Semoga. Amin. Amin.